Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana lakum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa al hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Kita mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat-nikmat itu, maka kita akan tetap diberi nikmat atau ditambah nikmat itu dengan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk membahas ayat-ayat Al-Quran sebagaimana biasa setelah ba'da subuh setiap hari. Itu kita pagi ini membahas surah Al-An'am ayat 38 di bawah didampingi oleh Ibu Kholiah. Nah itu kemudian kita akan bacakan ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in Ma farratna fil kitabin syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Shadaqallahul azim. Ya batim fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahi. Itulah tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Maksudnya setiap binatang yang bergerak di muka bumi dan burung-burung yang terbang di langit adalah bangsa kalian juga. Yaitu, hai anak Adam, kalian diciptakan oleh Allah membutuhkan rezeki. Dan illa umamun amsalukum, melainkan umat juga seperti kamu. Ma farratna fil kitabin min adalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang kami abaikan di Lauh Mahfuz, karena semuanya telah ditetapkan. Semua itu diketahui. Summa ila rabbihim yuhsarun. Kemudian kepada Tuhanlah kamu dihimpunkan. Mereka semuanya dikumpulkan di hadapan Rabb mereka pada hari kiamat untuk menerima keputusannya. Lalu masing-masing menerima balasan yang setimpal dengan amal perbuatan. Ayat yang semakna dalam surah Hud ayat 6 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullum fi kitabim mubin. Di situ dikatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata di bumi melainkan Allah lah yang memberinya rezeki. Maksudnya rezekinya dijamin oleh Allah sebagai wujud kemurahan Allah kepada
makhluknya. Wa ya'lamu tempat diamnya, Allah mengetahui tempat tinggalnya manusia, hidup bersama dengan rezekinya, di mana di situ di mana tempat tinggal dan di mana tempat matinya Allah mengetahuinya. Kemudian kullu fi kitabim mubin, semuanya itu tertulis dengan nyata di Lauh Mahfuz ayat 6. Dalam surah Al-Ankabut ayat 60 Allah menjelaskan kepada kita, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Di situ dikatakan wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha, dan betapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Setiap hewan melata meskipun jumlahnya hingga tidak bisa mengumpulkan rezekinya serta memikulnya. Kemudian Allah yarzuquha iyyakum, Allah memberinya rezeki maksudnya kepada hewan-hewan itu, dan juga memberi rezeki kepada kalian. Maka tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak berhijrah karena kelaparan. Wa huwas samiul alim, dialah Allah Maha mendengar. Ia mendengar tentang ucapan-ucapan yang kalian lakukan, yang kalian katakan, dan Dia mengetahui itu segala niat dan amal perbuatan kalian, baik ada yang sedikit dan tidak ada sedikit pun yang luput darinya, dan Dialah yang akan membalas kalian. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 27 Allah berfirman, bagian ayat itu al-ayah, qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayatan walakinna aksarahum la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Al-An'am ayat 7:37 al-ayah, kebanyakan dari orang-orang musyrik mengajukan tuntutan itu dan tidak tahu bahwa tuntutan itu di luar biasa, itu tanda-tanda luar biasa yang disesuaikan dengan kebijaksanaan Allah, yaitu mereka menuntut suatu mukjizat, tapi semua mukjizat yang diturunkan itu adalah kebijaksanaan Allah, bukan disesuaikan dengan tuntutan mereka. Karena seandainya Allah benar-benar menurunkannya, kemudian mereka tidak mau beriman, pasti Allah akan membinasakan mereka. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 39 Allah berfirman, wallazina kazzabu bi ayatina summum wa bukmun fi zulumat man mayyasa illahu yudlilhu wa mayyasa'u yaj'alhu ala siratim mustaqim. Di situ dikatakan wallazina kazzabu bi ayatina sumum wa bukmun fi zulumat, dan orang-orang yang mendustakan ayat kami, mereka itu adalah peka, bisu, dan dalam keadaan gelap. Yang dimaksudkan situ mereka tidak bisa melihat apa-apa, jadi mereka kemungkinan seperti orang yang tidak menemukan jalan yang benar. Jadi mana mungkin mereka menemukan jalan yang benar, karena mereka keadaan peka, bisu, tuli, dan gelap, dalam keadaan gelap. Mayyasa'ullahu yudlilhu, barang siapa dikehendaki Allah kesesatannya, maka Dia sesatkan. Wa mayyasa'u yaj'alhu ala siratim mustaqim, dan barang siapa dikehendakinya Allah dikehendaki Allah diberinya petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada jalan yang lurus. Itulah dikatakan. Kemudian ayat illa umamun amsalukum, melainkan umat seperti kamu juga. Di situ Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 36, di situ dikatakan innama yastajibul lazi yasma'u wal mauta yajma'uhumullahu summa ilaihi yurja'un. Di situ dikatakan innama yahsabihumul lazina yasma'un, hanya mereka yang mendengar sajalah mematuhi suruhan Allah. Wal mauta yab'asuhumullah, dan orang-orang yang mati artinya itu adalah orang-orang kafir yang tidak mempunyai kemampuan untuk mendengar seruan Allah. Kenapa? Karena hatinya mati.
orang mati itu akan dibangkitkan Allah. Summa ilaihi yurja'un. Kemudian kepadanya lah mereka dikembalikan. Untuk apa dikembalikan? Mereka akan mendapat balasan yang setimpal. Surah An-Naba ayat 40, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul ladzina kafaru ya laitani kuntu turaba. Itu dikatakan, inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu kepada orang kafir bahwa siksaan Allah itu sangat dekat. Qariba itu superlatif, sangat dekat. Bagaimana dekat itu ada penjelasan lain, katanya sebagaimana tali leher kamu lebih dekat dari dengan tali lehermu, sangat dekat sekali, bisa saja sekarang terjadi. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dia akan melihat apa yang kita buat pada hari itu, akan dinyatakan apa saja yang kita lakukan. Wa yaqulul kafiru ya laitani kunta turaba. Orang-orang kafir itu berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dulu menjadi tanah. Jadi mereka menyesal jadi manusia. Kenapa? Setelah mereka tidak tahu bahwa kita dimintai pertanggungjawaban. Kemudian dalam surah Al-Asra ayat 44 Allah berfirman, Tusabbihu lahus samawati wal sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakinnallaha yafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Itu dikatakan, tusabbihu lahu samawati wal ardu wasamatu wassab'u wal ardu wa man fihin. Langit yang 7, ya, lahu as-samatu sab'u, langit yang 7, dan bumi semuanya, ya, wa man fihin, gitu ya, mereka bertasbih kepada Allah. Jadi semua apa yang di langit bumi juga bertasbih, termasuk apa yang ada di dalamnya. Wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satu pun melainkan bertasbih memuji Allah. Wa in, kata dia, walakin, kata dia, walakin la yafqahuna bisai yastasbihahum. Kemudian jika kamu tidak mengerti bertasbih, gitu, ya, semuanya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih apa yang mereka puji itu. Maksudnya semua langit, bumi, isinya itu bertasbih kepada Allah, akan tetapi kamu tidak mengerti. Innahu kana aliman ghafura. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-An'am ayat 12. Di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qulillah. Kataba ala nafsihi rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la ghaiba fih. Allazina hasiru anfusahum fahum la yu'minun. Dikatakan di situ bahwa dikatakan siapakah yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Itu kul liman fis samawati wal ard kulillah. Itu kata-kata mana? Kataba ala nafsihi rahmah. Dia telah menetapkan atas dirinya sifat kasih sayang. Itu kemudian dia mengatakan di situ dia akan menghimpun liyajma'annakum ila yaumil qiyamati la ghaiba fi. Sesungguhnya dia akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang di mana tidak ada keraguan padanya. Nah, itulah yang perlu dikatakan, allazina khasiru anfusahum la yu'minun.
Dan orang-orang yang merugikan dirinya itu adalah orang yang tidak beriman. Jadi apapun kegiatan kita, perilaku kita merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain, merugikan orang-orang yang mengikut kita, merugikan keluarga kita, maka kita digolongkan orang yang tidak beriman. Artinya supaya kita termasuk orang beriman, janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain, merugikan orang-orang yang mengikut kita. Sebab orang yang mengikut kita itu keselamatannya kita harus mengutamakannya. Maka kalau kita sebagai pimpinan, jangan lupa kalau kita dalam memberikan peringatan kepada anak-anak buah kita untuk ikut sholat dan sebagainya, jangan sampai mereka lalai. Dan setelah kita sampaikan, urusan serah masing-masing. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 31, itu dikatakan, qad hasiral ladzina kazzabu biliqa'illah hatta iza ja'athumus sa'atu ba'tata qalu ya hasratana ala ma faratna fiha wa hum yahmiluna azwajahum ala zuhurihim ala sama yazirun. Di situ dikatakan, sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan mereka. Dan hingga apabila datang kepada mereka hari kiamat dengan tiba-tiba, mereka berkata, ya hasratana ala ma faratna biha. Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat. ala sama yazirun. Di situ ingatlah, amat buruklah apa yang mereka lakukan. Inilah penyesalan yang terjadi pada orang-orang yang melakukan ayat terhadap dirinya sendiri. Padahal Allah telah memberikan perumpamaan bahwa makhluk Allah itu bukan saja kita, ada makhluk yang lain itu dianggap sama karena semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya janganlah kamu risau dengan rezeki kamu, itu sudah dijamin. Tinggal lagi bagaimana kalian mengambil rezeki itu dengan baik sesuai dengan yang disyariatkan Allah. Maka pilihlah rezeki itu, apakah kita mau ngambilnya secara halal atau secara haram, jatah tetap sudah ditentukan. Tinggal pilihan kita untuk memilih pilihan untuk cara mengambilnya. Kita harapkan mengambillah secara baik dan benar. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini memberikan manfaat bagi kita semua dan akan menambahkan nikmat yang kita peroleh, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita istiqomah dalam mentadaburi, membahas ayat-ayat, dan alhamdulillah para jamaah kita selalu istiqomah. Memang sebagian ada yang istirahat di rest area, itu kita tidak bisa semua karena mereka membutuhkan istirahat, silahkan saja. Tapi kita tarik dengan berbagai cara, mudah-mudahan dia segera bergerak lagi menuju ke tempat kita untuk mengikuti perjalanan kita dalam membahas ayat-ayat Allah. Itulah harapan kita semua. Namun demikian mohon maaf tadi ada gangguan laptop ini agak Zoom-nya tidak bisa dibuka, terpaksa kita pindahkan ke HP itu, sehingga pokoknya semua kita harus jalan. Itulah kelebihan kita dengan sabar teknologi yang sangat bergantung kepada orang lain. Demikian, terima kasih. Kemudian atas kekurangan kami mohon maaf. Kemudian kepada Allah kami minta ampun atas kesalahan-kesalahan kami dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.